RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita kali ini berlanjut dalam Kiprah Indonesia. Seperti biasa dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk hari ini Minggu 16 Juli 2023. Dan masih bersama saya Haris Ansor akan hadir menemani Anda kurang lebih 20 menit ke depan dengan bincang-bincang kita seputar kiprah seorang ibu. Dalam hal dunia kuliner, kira-kira bagaimana sepak terjangnya, bagaimana jatuh bangunnya, dan juga hal-hal yang menjadi kendala, rintangan, dan juga apa ya kalau bilang, kerikil-kerikil tajam. Tapi kurang lebih seperti itulah. Yang namanya usaha, yang namanya bisnis, yang namanya kiprah, tidak selalu mulus. Pasti akan ada terjangan-terjangan lah. Hal-hal kendala-kendala yang membuat semakin kuat, kita harapkan seperti itu. Dan ini pun bisa menjadi contoh terhadap kita. Bisnis apapun Anda, apalagi yang berkutat dengan UMKM yang semakin hari semakin kesini itu pesaingnya semakin banyak sekali dengan aneka rasa, inovasi, dan hal-hal lainnya yang membuat kita, saya sebagai konsumen tentunya sebenarnya diuntungkan karena semakin banyak pilihan dan semakin digampangkan untuk makan apa saja dengan harga yang terjangkau tentunya. Seperti yang satu ini, kita kenalan dulu dengan Ibu Ria. Selamat sore Ibu Ria. Sore. Waduh Ibu Ria ini tadi sudah datang dari tadi ya. Dari jam 3 ya. Dari jam 3 saking apa namanya bersemangatnya untuk bincang-bincang di sore hari ini. Gitu ya. Padahal baru kali ini loh Mas. Baru kali ini ya. Gimana kabarnya Ibu Ria? Alhamdulillah barakallah. Sehat selalu. Sehat. Ya Ibu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah saya juga baik. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit, tapi saya juga tidak tanya semakin dalam. Kalau semakin dalam nanti sudah ketahuan dulu, nggak surprise lagi nanti Bu Ria itu. Bener. Kemasannya seperti apa seorang Ibu Ria ini dalam hal UMKM ya. Oke, Ibu, sebelum kita lanjut dengan obrolan kita di kesempatan sore hari ini, Ibu Ria silakan berkenalan dulu dengan pendengar kita. Ibu Ria siapa? Terus apa nama usahanya dan segala macam. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ria, owner dari Dapur Ceria 81. Bergerak di bidang kue tradisional gitu. Bikin insya Allah sendiri. Kue sendiri. Ada temen juga, Maksudnya ada asisten lah. Bukan sama Bapak ya? Bapak cuma nganterin ke sini aja Bapak. Bapak nyicipin. Tester gitu. Tester. Oke, sore hari ini narasumber kita ada Ibu Ria Oktavianti. Ibu Ria ini adalah owner Dapur Ceria 81. Jadi yang makan kue-kuenya kita harapkan bisa ceria juga ya Bu ya gitu ya? Insya Allah sebenarnya Dapur Ceria tuh identik dari dapur gitu kan. Cek Ria tadinya. Cek Ria. Dapur Cek Ria. Saya kan bukan orang Palembang Mas. Oh gitu ya. Saya orang Palembang. Aslinya dari mana Ibu? Jawa. Oh Jawa. Sebenarnya Cek Ria. Terlalu Palembang bener. Udahlah Ceria aja deh. Oh jadi ganti kata Cek tadi ya. Gitu. Ya udah Ceria. Oke. Dari Ceria itu saya motivasi gimana? Apa namanya?
kue itu biar ceria gimana gitu. Biar ceria gitu ya, seceria Mbak Ria gitu ya. Insya Allah. Gembira ria. Hal yang berhubungan dengan ria adalah hal sesuatu yang sering Gembira ya. kita nantikan gitu ya Mbak Ria ya. Oke, jadi kalau untuk usahanya sendiri Mbak Ria itu sudah sejak kapan? Oh ya, ini sebelumnya untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan langsung juga kami siarkan untuk Kiprah Indonesia sore hari ini melalui YouTube RRI Palembang. Jadi ingin melihat Ibu Ria seperti apa, silakan langsung ya. Langsung lihat langsung di YouTube kita. Iya. Oke, silakan Ibu Ria. Apa tuh? Tadi dari sejak kapan gitu loh? Oh ya, kalau sejak kapan tuh saya dari kecil sebenarnya ibu orang tua tuh jualan juga sih, bikin. Ngelihat tadinya sebenarnya bukan ngomong ikutin itu tertarik enggak. tapi belum tertarik. terjun gitu ya. Cuman hobi makan gitu kan. Terus tertariknya lagi pas udah nikah, daripada nganggur ini apa sih yang bikin Alasan pertama daripada nganggur. Bener. Klise sekali sebenarnya. Sebenarnya kan udah nganggur di rumah, nada aja dengan suami gitu kan. Jadi bikin resep pertama brownies. Ya anak-anak suka kan. Sebelum bukan anak-anak, teman-teman suka gitu. Dah punya anak, kue-kue yang kue-kue tradisional nggak suka anak-anak nih kan. Anakku nggak suka, apalah dibikin ini biar suka. Ya lah dibikin bunga, dibikin apa gitu kan. Ya udah mau kan. Kok mak apa ini mah? Lapis sagu. Kok lain warna ini bentuknya? Iya, coba lah enak. Akhirnya mau gitu kan. Akhirnya jadi pasaran saya untuk jualan gitu kan. Lain daripada yang lain gitu. Jadi Mbak Ria sedikit agak melenceng dari hal yang biasa ya, karena untuk menarik minat anak-anak tadi juga, jadi semuanya bisa mencicipi gitu ya. Oh ya, anak-anak walaupun rasanya enak tapi kalau bentuknya tidak menarik, nggak mau ya. Bener. Lapis sagu kan biasanya yang lapis-lapis kotak cuma gitu warna-warni kan. gitu ya. Nggak mau. Ya. Jadi saya bikin cetakan gitu kan, dicetak mau, alhamdulillah. Jadinya awalnya tuh di kantin gitu kan, kantin coba-coba di kantin. Saya pernah di kantin sekolah cendekia kan, coba-coba anak-anak pada suka gitu, padahal itu tradisional kan. Justru malah ujungnya targetnya anak-anak sebenarnya tanpa disadari disadari anak-anak. Jadi terus ke titip-titip. Itu tahun berapa itu? Sebelum COVID. Sebelum COVID 2019-an ya. Terus? COVID. Dah pas COVID tuh stop ya. Online gitu, apalah gitu. Coba-coba online. Tertarik juga nih ibu-ibu nih. Jadi kebikin Mbak Ria kok cantik bener ini. Iyalah kayak cantik seperti yang bikin, aku bilang gitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Coba lagi mereka, oh ya sama. Kok murah Mbak? Ya sama aja lah. Targetku UMKM gitu kan. Target ke pasaran dua. Tapi kalau dari bentuk-bentuk seperti itu, walaupun ada cetakan kan, kalau biasanya kan kita dalam partai yang cukup besar, bentuk segi 4 ya, Mbak Ria ya, kan gampang kalau sudah masak tinggal potong-potong gitu. Nah kalau untuk cetakan kan satu-satu, apa nggak repot itu? Enggak, malah justru Simpel justru ya. Simpel. Nggak perlu motong, nggak perlu ini satu itu, yaudah satu gitu aja ya. Gitu. Harganya pun kalau lebih enak gitu untuk pemasaran. Oh, lebih jelas jadi ya. Oke. Gitu. Jadi untuk matok harga juga jadi lebih lebih tahu kita. Tahu kita. Porsi-porsi. Porsinya. Tapi bumbunya tetap sama istilah racikannya. Sama, kalau cita rasa juga sama. Kayak lemper gitu kan di kotak. Oh, lemper juga. Lemper kan biasa digituin aja. Saya bikin dibungkus berapi lah pokoknya gitu kan. Biar Itu menarik. 1 tahun istilahnya Ibu ya. Selama 1 tahun baru mulai tahun 2019 kita kena badai COVID. Stop dulu berapa lama dulu Bu Ria? Enggak stop sih, ke online. Cuman beralih aja ya. Beralih aja. Cuman memang agak turun gitu kan dari yang
ini alhamdulillah naik lagi. Naik lagi. Tapi walaupun istilah pembeli naik, harga bahan pangan naik gitu. Aduh langsung Mau dinaikin harga nanti kok gimana nggak dinaikin, kita yang susah. Aduh. Iya betul. Nah itu ngakalinya gimana itu, Bu? Ngakalinya nggak ada diakalin, gitu-gitu aja palingan. Nggak ngerubah ukuran, nggak ngerubah ini atau Nggak apa ngerubah porsi. rasa. Paling misalnya dengar teman ada naikin harga, ya udah naikin sedikit gitu. Cuman Masih yang kalau terjangkau lah agak gitu ya. terjangkau lah, tapi nggak melejit yang jauh gitu, enggak. Oke, jadi Bu Ria juga istilahnya tetap konsepnya walaupun berjualan mencari untung, tapi istilahnya tadi ya daripada nggak ada kegiatan. Nggak ada Yang kegiatan. penting ada pemasukan dan lancar. Gitu. Sederhana sekali Bu Ria. Masih ada suami. Nanti tanggung jawab suami gimana? Betul. Tapi apa dukungan dari Bapak tuh gimana tuh Bu? Iya, support dari belakang. Support ya. Enggak turun langsung juga gitu ya. Enggak, ini tadi tester aja. Udah biarlah Bu Ria main sama mainannya sendiri lah, saya nggak ganggu gitu ya. Saya mau jualan, oke enggak? Ya oke gitu kan. Oke. Kalau sampai sekarang kan istilahnya Ibu juga lebih mengikuti kondisi kekinian dengan jual online kan. Kalau dulu sebelumnya kita taunya jualan manual kan, atau dari mulut ke mulut, terus atau kirim-kirim via ojek online. Kalau sekarang kan sudah pakai online betulan. Jadi itu istilahnya untuk penjualannya sendiri ada peningkatan atau gimana Bu? Sama aja sih. Sama aja semua. Cuman metodenya aja yang beda ya. Metodenya aja. Metode sama ya bentuk-bentuk tadi saja bikin menarik aja sebenarnya. Apa ada pembeli yang dari jauh Bu? Sejauh ini kalau untuk kue tradisional di sini-sini banyak. Ya, karena susah ya Bu ya, karena memang basi ciri kan. khasnya betul-betul. Kalau untuk kayak kue lebaran gitu, Mak Subah itu pernah ke Jakarta, ke Jawa. Jadi terima pesanan juga sekarang ya? Iya, ke Jawa. Kayak kemarin ke Jawa, Surabaya, gitu. Itu untuk mengasah kemampuannya Ibu sendiri itu kan Otodidak. otodidak. Iya tadi lihat orang tua tadi kan. Kalau resep dari orang tua, cuman otodidak semua. Otodidak lah, Iyalah. ngikut yang kekinian gitu kekinian, ya. Dan tetap targetnya adalah anak-anak tadi. Anak-anak. Saya targetnya anak-anak. Ini Saya pintar sebenarnya Bu Ria ini. Iya. Kalau nggak anak-anak susah, kasihan. Soalnya anak-anak saya hobi makan, Mas. Jadi jangan heran kalau bentuknya apa yang dibentuk-bentuk tuh apa tuh Bu? Kue-kue apa aja tuh Bu? Saya pertama lapis. Kue lapis tadi dibentuk ya. Kue pokoknya bunga-bunga kan ada bolu apa namanya, bolu kukus kan Bolu bukan kukus, gitu, ya, bolu kukus iya. yang biasa tuh ya. Nah, saya bikin bunga-bunga. Lebih menarik Menarik gitu. lagi. Bahannya pun lebih kecil. Lebih kecil. Maksudnya gitu tuh ya. kecil-kecil gini kan sekali makan anak-anak Betul tuh kan. anak-anak. Bicara anak-anak makan ya Bu ya. Kan walaupun kecil dia tetap aja makannya dikit-dikit gitu kan. Itu targetnya anak-anak pokoknya Target. saya. Jadi kalau ibu-ibu jangan kaget ngelihat bentuknya kok nggak lazim gitu ya. Karena memang targetnya buat anak-anak. Sebenarnya lazim sih, lucu-lucu. Lucu kan. Tapi memang agak kita tahunya kalau kukusnya seperti ini atau gitu kue lapis kan, seperti ini. Di tangan Bu Ria jadi bentuknya aneka ria. Aneka Aneka ria. ria gitu. Aneka ria. Sesuai nama Ria ya. Balik lagi gitu ya. Kayak acara zaman dulu Aneka Aneka Ria. ria. Aneka ria safari gitu ya. Jadi memang sampai sejauh ini untuk pembelian cukup banyak ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau banyak tuh enggak, cuman ya adalah gitu. Pokoknya setiap hari itu ada gitu. Sering terima juga yang partai besar kah Ibu? Kalau sekarang baru 600 paling banyak. Paling banyak 600. Baru untuk sekarang dari Covid sampai sekarang. Itu termasuk banyak atau gimana Bu kalau dari Kalau kuliah? itu termasuk banyak. Untuk Karena sendiri ngerjainnya sendiri, ya. Kemarin pas acara pernikahan orang. Tapi pernah juga Ibu menolak gitu.
pernah lah. Takut keteter. Kalau mepet-mepet itu misalnya Mbak ini besok, oh nggak bisa lah gitu. Itu ya langsung ya. Langsung paling Hamin 10 lah. Gitu. Oh, memang harus jauh-jauh hari karena Iya, persiapan. gitu. Ada harus ada teman, maksudnya teman apa bikin teman begadang gitu kan, harus ada. Gitu. Kalau dari anak-anak sendiri sudah ada yang ini Bu, apa namanya, selain tester apa juga ada yang tertarik kah dengan kiprahnya seorang Buria? Maksudnya istilahnya anak-anak yang mulai tertarik juga tuh. Tetap jadi tester aja lah gitu. Tester aja. mungkin belum ya. Belum kampanye Belum istilahnya. betul. Mungkin belum kelihatan aja Belum lah gitu ya. kelihatan, Itu masuk yang manual ke selain online itu masuk ke mana-mana aja Bu? Saya untuk Tadi kan ke kantin sekolah tadi kan. sekolah sama komunitas. Oh, kamu ikut komunitas juga. Tempat Ibu bernaung gitu atau gimana? Komunitas apa tuh? Bu? UMKM juga. UMKM. Ya sempet lah siapa itu kami kan bersaing gitu kan. Betul. Adalah rezeki. Jadi gitu. istilahnya saling sharing, saling sharing gitu kan. Oh, jadi memang ikut komunitas itu sangat menguntungkan ya Bu ya? Sangat sekali. Karena bikin kan sekarang kan untuk tahun depan yang UMKM harus ada label-label gitu kan, ada sertifikat halal, PIRT. Itu harus itu Bu ya? Harus. Kalau enggak kita kena sanksi dari pemerintah. Makanya ikut-ikut gitu kan, mumpung gratis kan. Gratis dari pemerintah untuk sekarang. Untuk sekarang ya. Untuk penggerak ya. Penggerak dari pemerintah lah. Tahun depan bulan Agustus habis. Mulai ada tarif untuk pembuatannya gitu. ya. Makanya dikejar gitu kan. Makanya ikut komunitasnya alhamdulillah. Itu juga ilmu juga dapat ya Bu ya. Banyak, banyak sekali. Itu apa namanya, Buria nggak ingin ikut-ikut yang lain juga Bu, melebar ke yang lainnya, kuliner atau masih tetap bertahan di tradisional seperti itu? Ada kekinian saya lagi belajar meal crepe sama mie apa ya, mie yamen apa ya, ramen gitu ya. Gitu. Iya. baru tapi kalau untuk meal crepe sudah terjun ke Sudah bazar gitu. Saya kan ikut bazar pas ikut bazar, kalau ada bazar ikut ya, karena komunitas tadi kan. ikut makanya meal crepe dimajuin sama Kraffel es krim. Itu yang kekinian kan. Betul. Itu targetnya anak muda. Itu jadi menu tambahan atau siap jual juga Bu? Siap jual juga. Siap jual tapi enggak online gitu. Ikut bazar aja. Kalau bazar kan enggak bisa sesuai pesanan lah kalau yang gitu ya. Sesuai pelajar. Sementara kalau yang selalu tersedia itu kue-kue tradisional tadi ya. Dari sekian banyak kue-kue yang ada, kue-kue yang berat, kue basah, kue kering, Ibu malah milih kue kalau tradisional. kue kering enggak ada. Nah itu Ibu malah milih kue tradisional ya? Karena doyan. Rusak ini. Karena doyan. Iya, makanan sekarang aneh-aneh loh Mas. Nah, setuju. Aneh-aneh. Lidah saya enggak masuk gitu. Betul. Kita juga nggak tahu ya selain komposisi apa mungkin. Komposisi apa enggak. Ini dia karena sudah semakin banyak dan segala macam rasa. Makanya saya menurut itu meal crepe itu kan dari dadar gulung kan. Dadar gulung cuman dikasih krim-krim gitu kan. Nah, masih tetap tradisional juga ujungnya kan. Sebenarnya kan masuk kekinian lagi. Itu makanya saya mau mendalamin itu. Jadi resep-resepnya pun Ibu tetap pegang tradisional gitu ya. Wah, ini belajar kalau buku-buku lama kalau itu ya. Mau di kekinian terserah, mau diparut keju kayak gitu kan tradisional tuh. Ya, betul. Mau kekinian pakein keju, pakein coklat, udah kekinian. Sebenarnya ya perpaduan gitu aja kan. Sudah banyak juga yang model-model seperti itu. Kalau saya makanan kekinian kurang. Kekinian kurang. Mas yang untuk
yang target sekarang ya kurang. Tapi kalau untuk tradisional ya doyan. Doyan karena memang istilahnya bukan hanya suka, tapi memang istilahnya Sudah lidah. jiwanya dan lidah. lidahnya di situ ya. Oke. Kalau ngelihat dengan kondisi-kondisi sekarang kan makin banyak nih Bu, apa namanya persaingan ya. Apalagi orang paling gampang kalau istilahnya lepas dari satu bisnis itu yang terjadinya pasti ke kuliner tuh. Kuliner. Kebanyakan ya. Karena itu yang awet Mas. Paling Kalau awet. orang yang dicari kan makan. Iya. Betul. Enggak orang kayak COVID kemarin yang dicari nggak mungkin baju, nggak mungkin apa. Mau kan. kemana-mana juga enggak, karena harus boleh ya. memenuhi kebutuhan makan. Betul. Gitu. Itu Cuman tadi ya kita butuh istilahnya butuh variasi, apa betul. tuh? Termasuk juga kue kalau saya mah tradisional. hobi aja sih Mas. Kalau saya juga kue tradisional juga tetap Ibu masalahnya apalagi bulan-bulan puasa tuh kue tradisional mengenyangkan. Mengenyangkan. Pagi-pagi larinya carinya lemper getuk. Enak. Betul, setuju saya. Iya, coba pagi-pagi makan burger. Apa itu? Masuk nggak? Enggak kan? Agak asam lambungnya naik Bu. Apalagi yang udah gitu kan. Udahlah lidah kita lidah tradisional gitu ya agak sulit. Yang dicarinya paling bolu gitu. Ya. Iya, jadi Ibu Ria sendiri bisa bertahan sampai sekarang 2019 mungkin tidak terlalu lama tapi secara itu kan lumayan lama loh 2019 20 1 2 3 4 tahun masuk dan sebentar lagi udah masuk tahun kelima kan itu bisa bertahan sampai sekarang dengan kondisi-kondisi yang istilahnya naik turun bisa bertahan dan belum ada kata bosan mungkin ya Bu ya. Bosan itu gimana tuh? Enggak ada bosan sih, cuman ya karena untuk makan tadi kan. Kalau untuk kebutuhan sih enggak sih, insya Allah enggak. Jadi memang istilahnya Ibu dari awal ada yang beli nggak beli pokoknya tetap aja bikin. Bikin. Memang gitu. dari hobi memang aja. ya. Tapi pasti ada kiat-kiat loh Bu, karena tidak mungkin kalau Bu Ria istilahnya hanya membuat-buat, paling tidak ada pemasukannya juga gitu. Target kiatnya untuk beli ke skincare. Untuk yang iya kan, untuk kebutuhan pribadi istilahnya. Terlalu sederhana Bu Ria kita, keinginannya jualan dapat untung apa? Bukan pengen rumah, bukan pengen mobil, apa? Rumah Skincare. ada, suami ada. Istilahnya. Alhamdulillah. Tapi nggak muluk-muluk gitu loh yang luar biasa sebenarnya ya. Terus juga dari komposisi pasti pilihan semua ya karena Bu Ria nggak mau salah-salahan gitu kan. Oh iya, terutama kan untuk makan anak sendiri juga kan. Oh jadi sama apa yang dimakan apa yang dijual itu yang dimakan anak. Jadi istilahnya keuntungan itu nomor sekian malah Bu ya. Kalau dari komunitas sendiri sering ngadain kegiatan-kegiatan apa aja Bu yang sering Ibu ikuti? Bimtek gitu. Bimbingan teknis ya. Ya, terus ya demo masak gitu diikuti, demo masak, demo ya meraktek ini bikin kue, ikutin semua itu komunitasnya. Dia agak tadi free ya. Oke, santai dan aktif yang pasti ya. Ilmu juga masuk, itu yang terpenting ya. Apalagi juga istilahnya kalau dari kantor-kantor sendiri Ibu sering? Kalau masuk kantor belum saya. Belum ya. Jadi memang kebanyakan online satu, dari mulut ke mulut juga itu ya. Pernah ke mana ya? Lupa itu. Ke gedung apa itu? Sudah pernah ke pernikahan gitu. Masuk istilahnya memang ada wedding ya, memang ada acara di sana dan juga itu apa namanya? Pesanan ya. Pesanan. Sudah jauh juga ternyata. Tapi kalau untuk kantor belum. Kantor belum. Kayak kantor dinas gitu, dinas pemerintahan belum. Belum ya. Belum berani apalagi juga. Sekarang kan belum berani juga, mereka mau minta sampel, bukan sampel apa? Sertifikat apa, cap halal gitu. Oh masih dibutuh. Itu. Kalau masuk dinas ke kantoran gitu. Memang itu diperlukan ya. Perlu. Saya masuk komunitas itu kan. Oke. Ini kan lagi giat-giatnya kita kan, apalagi makanan kuliner. Ibu kalau kulinernya kebanyakan dari kuliner daerah mana Bu?
Nggak tahu saya. Umum ya, yang umum lebih yang jelas umum kalau, ya tadi. Kalau daerah nggak tahu saya. Di mana-mana pasti ada, mau ke Jawa, mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, pasti kuenya juga tetap ada ya. Ada. Kalau untuk khusus Palembang, maksudnya Palembang kayak Masuba gitu kan. Oh, ada juga Ibu. Saya Heeh. ada. Ada Masuba. Tapi musubahnya musubah yang tergantung pesanan biasanya Pesan kan. kebanyakan untuk pas Lebaran. Mahal. Pas Lebaran aja. Betul, itu makanan spesial ya. Nah, ini kan lagi giat-giatnya kita kan, pemerintah juga menjadi salah satu gerakan juga, istilahnya untuk mendekatkan ke masyarakat cinta dengan produk-produk, terutama kue-kue Produk sendiri. tradisional gitu kan. Nah ini bagaimana Ibu ngelihatnya, apalagi di tengah persaingan tadi loh Bu, persaingan makanan kekinian, makanan yang modern gitu. Makanya saya ada pemerintah bilang gitu, weh kesempatan saya ini. Weh, maksudnya. Iya, ini jalur saya deh. Iya, ini tahun saya. Tahun saya gitu. kan. Gimana caranya harus ada Ikut bagian. ikut bagian. Nah, ibu sudah ikut bagian ke sana? Belum sih. Belum, tapi ibu Cuman sudah. ada dari komunitas ada tawaran itu, makanya tadi ada tawaran-tawaran, tapi saya belum ada ininya tadi. Yang sertifikasi segala sertifikasi macam. tadi belum Oke, ada. jadi istilahnya sekarang yang dibutuhkan memang lebih, kalau dari makanan sendiri sudah jelas, sudah pasti enak, istilahnya insyaallah ya. Sudah banyak pelanggannya, tinggal koneksinya juga yang istilahnya kita butuhkan untuk mempermulus Berbulus langkah jalan. Ibu Ria. Ya, mudah-mudahan insyaallah maju. Amin. Kalau enggak maju ya udah enggak. Kalau nggak maju ya mundur, Mundur gitu atau kan. bergerak di tempat. Tapi kita nggak mau kan Enggak. seperti itu. Pasti mikir. Bu Ria, Oh, kita juga oh iya pula. Ketahuan ini. ketawa lah aja nih Bu Ria. Nggak tegang-tegang lagi kan gitu kan. Kita udah di penghujung, di ujung loh, udah hampir setengah nggak terasa jam ya. gitu, nggak berasa kita obrolan kita ya sore hari ini. Tapi Ibu Ria seorang penggiat dari makanan kue tradisional ini sangat membanggakan karena supporting ya di antara gempuran dari produk-produk, apalagi sekarang makanan-makanan yang apa ya istilahnya kalau sekarang pengawet lah, dan juga istilahnya makanan luar yang harganya juga lebih mahal kan ya Pak? Lebih mahal. Nyangkut di leher. Juga nyangkut di kantong. Bener. Iya, dia makan sehari, kita nggak bisa makan seminggu. Makan seminggu bener. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Selera masing-masing. Oke, Mbak Ria dari kuliner tradisional, selera Makanya kekinian. untuk maju ke depan, kuliner saya mau diapain, tradisional itu mau dikasih. Nah, ini itu. dia. Pasti jadi harapan kan. Harapan. Harapannya apa ini? Ya, semoga makanan tradisional tidak tenggelam dari apa? Gempuran makanan-makanan yang luar. lain. Itu aja. Makanya Selalu ada di hati para pecintanya ya Bu ya, betul. baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah itu harus dia tuh. nih, apalagi kalau anak-anak tuh agak sulit Susah. ya, susah sekali. Oh, untung jenius Bu. Itu lidah anak saya ya, sama teman-temannya. Ini sebenarnya antara jenius sama insting seorang ibu Bu, gitu. bener. Gimana anaknya harus bisa makan? Makan, jangan ibunya bayar makan. Betul. Oke, ada mungkin yang disampaikan kepada pendengar kita bagaimana kiat-kiat ibu dan juga istilahnya kiprahnya yang masih bisa bertahan hingga saat ini. Berikut juga semangatnya kepada pendengar yang lain nih, silakan Ibu. Ada yang ingin disampaikan kah seputaran itu? Semangat. Memberikan motivasi lah kepada pendengar kita. Ya, bagi UMKM semangat, jangan putus asa, bikin inovasi yang apa? Inovasi, betul ya. Inovasi. Tetap semangat. Tetap semangat. Hanya itu saja sebenarnya, modalnya sangat sederhana ya Bu Ria. Ya, oke. Semangat aja. Baik Bu Ria, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1. Terima kasih kembali. Dan juga untuk keluarga yang juga hadir ya di sore hari ini, sehat-sehat selalu. Kita harapkan usaha dan juga cita-cita Ibu bisa kesampaian untuk lebih jauh lagi nanti dalam memperkenalkan kuliner tradisional ya. Baik pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita Kiprah Indonesia edisi hari ini Minggu 16 Juli 2023 bersama narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini.
Ada siapakah? Ada Ibu Ria Oktavianti, owner Dapur Ceria 81. Baik, kita cukupkan. Kita akan berlanjut ke acara selanjutnya menemani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Masih bersama saya Haris Ansor, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kita pun berjanji berjumpa malam ini. Daku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, segala ucapan seakan kini tak perlu lagi. Kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, tanpa sepatah kata. Pelukan asmara mengungkapkan semua, tanpa suara, tanpa kata-kata. Barang tak berubah, barang. Rindunya hatiku, ingin ku bertemu dengan dambaan hatiku. Kita pun berjanji berjumpa malam ini. Daku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, segala ucapan seakan kini tak perlu lagi. Kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, tanpa sepatah kata. Pelukan asmara mengungkapkan semua, tanpa suara, tanpa kata-kata.
Terima kasih pendengar masih menemani Anda Palembang sore ini. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali dengan hiburan musik-musik pilihan akan hadir menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Di sisa kebersamaan saya menemani Anda sebelum nanti rekan saya ada Abbas Surya akan berlanjut menemani Anda. Vina Panwinata dan juga Bro P5 Bahasa Cinta mengawali sesi kali ini pendengar. Tentunya masih cukup panjang kebersamaan kita hingga 30 menit ke depan. Kita beralih dengan satu lagu mancanegara berikut. Masih bersama saya Haris Ansor, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk Palembang sore ini.
Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Kakak nggak sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya.